kepada teman-teman yang suka berkebun. Namanya suka berarti lakukan kegiatan itu dengan senang hati. Karena apapun kegiatan yang kita lakukan dengan senang hati itu akan memberikan dampak yang positif terhadap jiwa kita, itu yang pertama. Yang kedua, fisik kita pasti lebih sehat karena jiwa kita sehat. Saya akan terus berkebun sampai saya benar-benar sudah nggak punya tenaga untuk berkebun. Karena menurut saya kekayaan yang sebenarnya adalah ketika kita bisa bersahabat dengan bumi dan mencintai bumi dengan cara berkebun. Halo, perkenalkan, nama saya Rini. Saya ibu rumah tangga, anak 3, cucu 1, pensiunan guru di Semarang tahun 2023. Kemudian pertengahan 2025 saya memutuskan untuk slow living ikut anak saya di Jogja. Aktivitas saya sehari-hari ya sama seperti ibu-ibu yang lain, memasak untuk keluarga, bantu anak beres-beres rumah, kemudian jemput cucu pulang sekolah. Di sisa waktu saya menyalurkan hobi yaitu membaca setiap hari, kemudian berkebun. Teman-teman, ada ide enggak nih bagaimana cara bikin anjing-anjing yang cakep, enggak doyong-doyong kayak gini? Ini terlalu berat nih buahnya. Nah, coba lihat nih, udah saya cengkal kayu, terus ini pakai batu nih bawahnya nih, batu masih doyong. Kayaknya mau ambruk loh Kak, besok nggak bisa metik Kak. Dulu waktu saya masih tinggal di Semarang kan punya hobi berkebun juga, tapi bedanya itu di pot. Karena tinggal di perumahan kan nggak ada lahan, dan itu pun hanya tanaman hias. Kemudian seiring perjalanan waktu, semakin lanjut usia, saya ganti nih khusus tanaman batang keras, fungsinya sebagai pohon pelindung. Nah di Jogja saya kan nggak punya tempat untuk mengekspresikan hobi saya. Yang depan udah untuk kendaraan, belakang udah tertutup. Terus saya mikir ya, itu tanah di samping itu kan nganggur, tapi kok semak-semak. Terus oleh anak saya dibersihkan. Nah berhenti sampai situ. Karena saya kenal dengan pemiliknya, saya hubungi, Pak boleh nggak saya nanam pisang? Langsung dijawab, boleh Bunda. Nah dari situlah awal saya berkebun sampai lanjut hingga hari ini. Teman-teman, aku juga punya kel nih, tapi dari beberapa benih yang jadi hanya 2. Dan sayang banget setiap pagi aku nemuin ini.
apa tuh kotoran dari ulat tuh dimakan daun-daunnya. Sedih sih, rusak jadi daun bagian bawahnya. Mungkin teman-teman ada punya tips nggak gimana cara merawat kale biar nggak dimakan hama dan ulat? Oh ya, nih aku punya cerita. Teman-teman lihat kan, ini di rice bedku banyak kayu-kayu malang melintang ini. Kenapa? Kan nggak indah kalau dilihat. Nah, ini tuh untuk mengantisipasi karena ayam-ayam itu sering mandi di sini, di eker-eker gitu, sampai kadang tuh akar-akarnya kelihatan. Jadi aku menutupnya dengan kayu-kayu ini. Lucu ya. Gimana ya caranya supaya nggak di itu eker-eker ayam, terus aku nyari kayu-kayu di situ dan dapat, terus aku susun seperti ini. Hampir semua rice bed. Ini lucu lagi, rice bed yang situ aku tutup pakai bekas rumah kucing. Impian saya waktu saya masih ngajar kan, nanti kalau saya pensiun tuh saya kok pingin ya tinggal di tepi sawah. Itu baru impian. Nah, kebetulan anak saya beli tanah terus dibangun rumahnya di tepi sawah. Meskipun saya tidak memiliki, tapi kan saya bisa tinggal dengan anak saya, dan saya anggap itu impian saya sudah terpenuhi. Terus yang kedua, nah kalau ini saya bisa benar-benar berkebun, nanam di tanah. Kalau biasanya di pot terbatas, kalau ini bisa di tanah, menanam langsung. Soalnya bukan tanah saya, tapi saya berharap sih ini menjadi milik saya. Saya berharap jika Tuhan izinkan. Nah, sekarang teman-teman lihat, aku berdiri di lahan seperti ini. Ini sebenarnya adalah kebunku yang pertama. Coba lihat bekasnya, ini rice bed, kotak-kotak. Tapi ternyata gagal. Karena apa? Karena ini adalah bekas bangunan. Nih, lihat nih. Ya, tanahnya udah tandus. Isinya cuma batu-batu, pecahan genteng. Nah, bata-bata merah inilah yang tadinya rice bed yang ada di sini. Aku ambilin, aku pindahin di kebun samping yang sekarang menjadi kebun oma. Nah, cerita sedikit nih teman-teman. Dulu bedengan yang ini itu isinya bayam berhasil. Terus yang sini kangkung rusak, dipakai tidur ayam. Yang sebelah sini sawi juga rusak. Terus yang sebelah sini itu terong-terong juga nggak jadi. Yang jadi hanya ini. Kenikir, disebar bijinya langsung tumbuh. Dah. Itu sebabnya saya langsung pindah berkebunnya. Berkebun adalah menyehatkan jiwa, karena setiap kali saya melihat hijau itu hati saya rasanya adem. Terus berkebun juga menyehatkan fisik saya, karena setiap hari saya cabuti rumput. Terus awal-awal ini saya cangkul. Tanah rice bed ini nggak beli, jadi saya ngumpulin tanah dari tonggak-tonggak bambu yang udah dipotong itu, saya congkeli pelan-pelan, saya kumpulin, saya angkat.
Kemudian saya ngangkat bata merah dan genteng dari tanah kosong untuk bikin rice bed. Jadi benar-benar memanfaatkan apa yang ada. Seminimal mungkin mengeluarkan uang. Teman-teman, rice bed ini mungkin agak beda dibandingkan yang lain yang di sana. Karena rice bed yang ini saya tanami aneka bunga hias. Yang berwarna ungu itu lavender. Kemudian yang ini 1, 2, 3, 4 tuh marigold. Terus kalau yang ini kenikir hias tapi belum berbunga ya. Jadi kan ini ditanam dari biji yang saya sebar. Kemudian ini yang berbunga cantik ungu dan pink ini torenia. Kenapa saya menanam tanaman hias? Yang pertama, kebun itu biar menjadi lebih indah dan cantik. Yang kedua, bisa menarik serangga untuk tidak merusak tanaman inti yang ada di belakang ini. Kemudian lavender itu aromanya kan sangat strong, kuat sekali. Nah, itu juga menarik serangga-serangga. Sekarang saatnya bagian yang kita tunggu-tunggu. Saatnya panen. Sendiri. Anak saya tuh cuma lihat hasilnya, oh bagus nih di konten. Tapi nggak tahu prosesnya. Aduh, tangan saya yang ini pernah luka sampai lebam. Terus yang namanya kapalan tuh udah sering. Terus luka, pernah juga kepleset di selokan sampai bentur. Ini bau, kepala badan saya basah semua. Itu malah, wah ini lucu kalau di konten. Padahal badan saya sakit semua. Karena berkebun, kena sinar matahari, selain sehat, saya semakin hitam, nggak apa-apa, tapi semakin strong. Kan lumayan, bisa untuk hiburan, rekreasi kecil, daripada dalam rumah terus, bisa kalau sore bisa main ke kebun, terus bisa untuk konten. Anak saya itu bonus berarti kalau bisa ngonten di dekat rumahnya, di sampingnya, bisa sekalian untuk memperkenalkan. Ini loh kegiatan Oma. Nah dari situ follower dia mengenal, Oma ayo Oma berkebun, proyek apa lagi Oma? Malah gimana Oma kalau melihara kambing, ayam gitu. Anak saya jawab, ya rencana next berikutnya. Saya yang nggak kebayang kalau memelihara ayam taruh mana. Intinya pokoknya jangan sampai merusak lah kalau memelihara piaraan. Banyak banget mah panennya. Ya mesti ya. Cabai, rawit hijau, telang, bayam Brasil, timun. Timunnya timun. Ya, tuh sambal terasi. Oke, mantap.
Nah teman-teman, kali ini aku ajak kalian di kebun samping rumah. Untuk apa? Untuk mencangkul tanah sebagai bahan menanam. Oke? Nah kita bersihkan dulu nih penghalangnya, batu-batu. Nih ada yang buang botol di sini. Nah, kenapa tanah ini? Karena tanah ini itu banyak sampah dari daun bambu. Kalau dia membusuk, dia akan menjadi humus dan dia akan menghasilkan tanah yang subur dan gembur. Sejak berkebun, jadi seumur hidup baru kali ini. Bahkan Pak petani yang lewat aja bingung, Bu kok macul toh Bu? Jenengan bisa ya Bu? Bisa Pak. Yang penting bergerak sehingga dapat keringat gitu, sehat. Kali ini kita akan melakukan pindah tanam, yaitu mengambil bibit Thales Pratama. Nah, yang sering aku lakukan seperti ini nih teman-teman caranya. Kita potong anakannya seperti ini. Kenapa pindah tanamnya dari tunas Thales induknya? Karena kita nggak perlu beli lagi, cukup sekali aja waktu itu. Nah setelah ditanam jadi segemoy ini, dia akan menghasilkan ini. Anakan ini banyak terus, setiap minggu tuh selalu muncul. Nah kalau kita punya lahan yang luas, ini bisa kita ambil, kita bisa tanam, begitu seterusnya. Ya, sekarang kita akan melakukan pindah tanam bibit Thales Pratama. Nah, bahan-bahan yang saya gunakan, tanah siap pakai, polybag, bibit, dan cetok. Yang pertama, kita harus lipat polybag seperti ini, seperti waktu saya SD melipat kaos kaki, jadi dilipat keluar. Kenapa? Karena umbi Thales Pratama itu akan bertumbuh ke atas. Jadi nanti setiap 1-2 bulan sekali kita akan tambah media tanah di atasnya. Nah seperti ini ya, kurang lebih seperti ini. Terus kita masukkan nih. Kita campur dengan tanah yang kita ambil tadi. Ini lumayan nih humus. Daun bambu itu sangat menyuburkan tanah. Daun bambu itu sangat menyuburkan karena mengandung zat yang dibutuhkan oleh tanaman. Nah, kita campur nih. Seminimal mungkin. Membeli itu pertama aja, kan belum punya apa-apa nih modalnya, ya membeli bibit seperlunya aja. Nanti setelah itu kan timun menghasilkan
buah, terus kita ambil yang tua, bijinya kita keringkan. Tales akan keluar tunas-tunas baru, kita ambil tunasnya, kita tanam seperti ini. Nah, kelihatannya ini bibitnya kecil, tapi ini luar biasa. Mengapa? Dia akan tetap hidup karena ini calon akar-akar yang akan tumbuh, bawahnya juga ini yang akan mengeluarkan akar. Ini siap untuk ditanam. Saya kalau disuruh milih, andai kata ini tanah jadi milik saya, anak saya bilang, "Mah, nggak usah dibangun." Saya pernah sih ada konsep tiny house, tapi kecil aja, terus sisanya itu tetap kebun. Itu juga udah saya konsep tuh, saya jadi bermimpi, berimajinasi, kan nggak bayar, terserah saya. Tapi terus saya pikir lagi, ngapain ya saya bikin tiny house, terus mendingan tetap kebun aja. Jadi biarkan memberi kesempatan tanah ini tetap bernafas. Terus bumi ini kan rumah kita, satu-satunya rumah kita. Maka caranya adalah mencintai bumi, merawat dan menghidupinya. Kalau itu menurut saya seperti itu sih. Pesan-pesan saya kepada teman-teman yang suka berkebun, namanya suka berarti lakukan kegiatan itu dengan senang hati, karena apapun kegiatan yang kita lakukan dengan senang hati itu akan memberikan dampak yang positif terhadap jiwa kita. Itu yang pertama. Yang kedua, fisik kita pasti lebih sehat karena jiwa kita sehat. Harapannya saya akan terus berkebun sampai saya benar-benar sudah nggak punya tenaga untuk berkebun. Karena menurut saya kekayaan yang sebenarnya adalah ketika kita bisa bersahabat dengan bumi dan mencintai bumi dengan cara berkebun.